Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Magister Keperawatan Angkatan 14 Universitas Airlangga Surabaya, yang pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi edukasi mengenai manajemen nyeri tanpa obat yang dapat dilakukan mandiri di rumah. Baiklah, sekilas mengenai nyeri. Nyeri merupakan pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual atau potensial. Nyeri adalah alasan utama seseorang untuk mencari bantuan perawatan kesehatan. Dalam hal mengatasi nyeri yang dialami pasien, tenaga medis melakukan strategi atau cara yang disebut dengan istilah manajemen nyeri. Manajemen nyeri terbagi ke dalam dua jenis, yakni manajemen nyeri farmakologi dan non-farmakologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen nyeri non-farmakologi yang merupakan strategi penyembuhan nyeri tanpa menggunakan obat-obatan, tetapi lebih kepada perilaku caring. Manajemen nyeri non-farmakologi yang dapat dilakukan mandiri di rumah, tentunya mudah dilakukan, hemat waktu, dan hemat biaya. Terdapat beberapa jenis manajemen non-farmakologis, antara lain teknik massage, jet imagery, musik terapi, akupresur, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Selanjutnya adalah perawat menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai akupresur. Akupresur merupakan terapi tusuk jari yang berasal dari Cina. Dengan memberikan penekanan dan pemijatan pada titik tertentu pada tubuh yang didasarkan pada prinsip ilmu akupunktur, dapat pula digunakan untuk menurunkan nyeri, mengobati penyakit dan cedera, membangun kembali sel-sel tubuh yang melemah, serta mampu membuat sistem pertahanan dan meregenerasikan sel tubuh. Indikasi: pasien keadaan nyeri seperti nyeri kepala, migrain, nyeri bahu, nyeri lambung, nyeri haid, nyeri sendi, dan lain-lain. Kedua, kelainan fungsional seperti asma, alergi, insomnia, mual pada kehamilan. Yang ketiga, beberapa kelainan saraf seperti hemiparasis, kesemutan, kelumpuhan muka. Yang keempat, berbagai keadaan lain seperti mengurangi nafsu makan, menurunkan kadar gula darah, meningkatkan stamina, efek analgesik pada operasi, dan lain-lain. Persiapan alat. Yang pertama yaitu alat bantu pemijatan, yang kedua sarung tangan bila perlu, ketiga kapas alkohol, keempat bengkok. Tahap orientasi. Yang pertama, berikan salam. Kedua, perkenalkan nama dan tanggung jawab perawat. Yang ketiga, jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada klien dan juga keluarga. Yang keempat, berikan kesempatan kepada klien atau keluarga untuk bertanya sebelum terapi dilakukan. Tahap kerja. 1. Jaga privasi pasien dengan menutup tirai. 2. Atur posisi pasien dengan memposisikan pasien pada posisi terlentang atau duduk. 3. Bantu melepaskan pakaian pasien atau aksesoris yang akan menghambat jalannya tindakan. 4. Cuci tangan dan gunakan sarung tangan bila perlu. Kelima, cari titik-titik rangsangan yang ada di tubuh, menekannya hingga masuk ke sistem saraf. Bila penerapan akupuntur memakai jarum, akupresur hanya menggunakan gerakan dan tekanan jari, yaitu jenis tekan putar, tekan titik, dan tekan. Bila penerapan akupuntur memakai jarum, akupresur hanya menggunakan gerakan dan tekanan jari, yaitu jenis tekan putar, tekan titik, dan tekan lurus. Nomor 6, kemudian lakukan penekanan pada 12 titik atau jalur meridian utama tubuh dan 2 titik meridian tubuh tambahan.
Meridian tubuh adalah saluran untuk menyebarkan energi vital ke seluruh tubuh. Penekanan dilakukan sekitar 10-15 menit atau sampai rasa sakitnya mulai berkurang. Terminasi. Pertama, jelaskan pada pasien bahwa terapi sudah selesai dilakukan. Kedua, kaji respon pasien setelah dilakukan terapi. Ketiga, berikan reinforcement positif kepada pasien. 4. Rapikan pakaian pasien dan kembalikan ke posisi yang nyaman. 5. Rapikan alat-alat. Hasil. Evaluasi hasil kegiatan dan respon pasien setelah tindakan. Kedua, lakukan kontrak untuk terapi selanjutnya. Terakhir yaitu cuci tangan. Baik, selanjutnya mengenai manajemen nyeri. Manajemen nyeri yang efektif tidak hanya memberikan obat tepat waktu pada pasien, namun juga kombinasi penata laksanaan farmakologis dan non-farmakologis, di mana sebelum memberikan terapi pada pasien nyeri, kita dapat melakukan pengkajian PQRST. Kemudian, apa yang dimaksud dengan terapi masas? Jadi, terapi masas merupakan terapi yang melibatkan manipulasi jaringan lunak tubuh dengan menggunakan berbagai macam teknik manual dan mengaplikasikan penekanan dan penarikan. Beberapa persiapan masas yang bisa dilakukan adalah dengan memperhatikan suhu ruangan, kemudian lingkungan yang tenang, kemudian pencahayaan yang cukup, kemudian juga perlengkapan yang dibutuhkan saat akan melakukan masas. Selanjutnya saya akan mempraktikkan untuk gerakan masasnya. Jadi menggunakan ibu jari dengan gerakan menekan seperti ini. Atau pada bagian tubuh pasien bisa dilapisi handuk atau kain kecil atau selimut. Kemudian kita bisa melakukan gerakan meremas seperti ini. Atau gerakan dengan menggunakan ibu jari seperti tadi, dengan menekan-menekan seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan contohkan pada pengaplikasian pada otot bahu pasien. Dan untuk alatnya saya gunakan essential oil dan juga selimut. Baik, seperti ini sudah saya letakkan essential oil, dengan kemudian saya lakukan gerakan meremas seperti ini. Dan juga gerakan dengan menggunakan ibu jari menekan seperti ini. Meremas seperti ini bisa dilakukan. Nah, begitu untuk terapi masasnya. Berikutnya kita akan membahas tentang guide imagery, di mana guide imagery merupakan salah satu teknik non-farmakologis yang dapat diterapkan pada pasien paliatif untuk mengurangi rasa nyeri dengan cara memberikan relaksasi dan pengalaman tertentu untuk menenangkan pikiran dari pasien itu sendiri. Melalui teknik ini, pasien disarankan untuk meredam gejala kecemasan dan membayangkan tempat atau situasi yang damai, sehingga ketika pasien memiliki suatu situasi yang tenang, maka tubuh dan pikiran akan menjadi lebih rileks dan fungsi jantung dan juga rasa gelisah dan berkonsentrasi pasien dapat menurun. Untuk dapat memperoleh manfaat dari teknik guide imagery, kita harus mengetahui cara yang benar dalam melakukan teknik guide imagery tersebut. Yang pertama dibutuhkan adalah tempat yang sepi dan tenang, kemudian dibutuhkan tempat duduk atau tempat tidur berbaring, misalnya kasur, sofa, ataupun matras. Kemudian diperlukan rekaman audio mengenai guide imagery. Setelah disiapkan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pertama, duduk atau berbaring di tempat yang nyaman dan tenang, disesuaikan dengan bagaimana minat dan rasa nyaman dari pasien tersebut. Kemudian tutup mata, lalu terapkan teknik pernafasan dalam untuk bernafas. Berikutnya, bayangkan tempat yang memberikan Anda ketenangan, perasaan damai, misalnya hutan, pantai, padang rumput, ataupun pegunungan. Kemudian, bayangkan aroma, suara, dan sensasi berada di tempat yang bisa membuat Anda rileks tersebut. Bayangkan Anda tengah menelusurinya, rasakan suara, dan perhatikan juga detail di sekitarnya. Lalu nikmati suasana tersebut hingga perasaan menjadi lebih tenang dan damai, sambil terus menerapkan teknik pernapasan dalam. Setelah 15 menit, buka mata Anda dan rasakan perbedaannya.